Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Bertemu kembali bersama kami, reporter Cilik Min 3 Kota Padang. Saya Aina Talita Effendi beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa semua berita teraktual dan terpercaya seputar Min 3 Kota Padang. Pemirsa, saat ini Min 3 Kota Padang kedatangan tamu dari Perguruan Tawalib Padang Panjang. 46 orang. Diri dari pimpinan perguruan, pengawas MI Kemenak Padang Panjang, komite MIUT, kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan acara ini untuk menambah wawasan dan pengalaman pendidikan dan kependidikan di bidang kurikulum, fokusnya P5 dan P2RA, life skill siswa, kegiatan belajar mengajar dan sistem informasi madrasah, atau bisa disingkat menjadi SIM. Silahkan rekan saya Ainaya dan Rayo laporkan liputan kalian. Baik, terima kasih rekan saya Aina Talita Effendi yang ada di studio. Saya Ainaya Ayudia Inara dan rekan saya Rayo Bramanti Elden. Kami dari reporter Cilik Min 3 Kota Padang akan mencoba meliput kegiatan penyambutan tamu dari Perguruan Tawalib Padang Panjang. Pagi ini Min 3 Kota Padang mendapat kunjungan dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Unggul Terpadu dan rombongan lainnya. Setelah itu, kita akan meliput penyambutan tamu tersebut. Kita akan mencoba mewawancarai Ketua Rombongan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Unggul Terpadu dan kita akan bertanya apa sih tujuan maksud berkunjung ke Min 3 Kota Padang. Pemirsa, bagaimana sih persiapan penyambutan tamu? Hal ini kita akan mewawancarai Kepala Min 3 Kota Padang, Bapak M. Yusuf SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayo Bramanti Elden, reporter Cilik Min 3 Kota Padang. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa saja persiapan untuk menyambut tamu ini, Pak? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan reporter Cilik. Jadi, memang insya Allah kita akan kedatangan tamu dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Unggul Terpadu Perguruan Tawalib Padang Panjang. Nah, kunjungan mereka ini adalah yang pertama tentunya silaturahim. Kemudian mungkin saling kerjasama. Kemudian nanti akan ada beberapa kegiatan yang akan mereka lakukan. Nah, untuk mempersiapkan tamu-tamu yang akan hadir di Min 3 ini, tentunya kita perlu persiapan. Yang pertama tentu persiapan tempat. Kita sudah siapkan tempat aula kita yang tentunya kita siapkan sedemikian rupa ruangannya. Kemudian yang kedua, tentunya ada beberapa kegiatan yang kita siapkan yang diprakarsai oleh guru-guru yang ada di Kota Padang. Salah satunya adalah kita akan menampilkan nanti yang namanya tari ombak untuk menyambut tamu-tamu kita di luar. Setelah itu nanti kita akan menampilkan juga dari siswa-siswa Min 3 mengucapkan nama-nama surat beserta artinya sebanyak 114 surat. Kemudian kita juga akan memberikan menyanyikan yel-yel matahari. Matahari itu adalah singkatan dari Madrasah Terbaik Harapan Negeri. Kita tampilkan. Jadi itu kira persiapan kita sementara, dan tentunya nanti persiapan yang lain-lain secara teknis kita sudah siapkan, dan insya Allah begitu datang tamu, insya Allah kita siap menerimanya, dan tentunya dari sisi atau segadik Min 3 Kota Padang juga siap menerima. Siapa saja tamu dari perguruan Tawalib ini, Pak? Ya, sebenarnya informasi dari Ibu Miswarni, Kepala Tawalib Padang Panjang, yang hadir di sini besok adalah Ketua Perguruan, kemudian ada pengawas madrasah, kemudian ada kasih pendidikan madrasah, kemudian kepala madrasahnya sendiri,
kemudian tenaga pendidik dan kependidikan dari MIS Unggul Terpadu Tawali Padang Panjang. Jadi ada rombongan sekitar 46 orang. Nah, sementara kita yang menunggu tamu nanti akan insya Allah akan dari Bapak Kemendak Kota Padang, kemudian Ketua Pengawas, kemudian Pengawas Min 3 Kota Padang, kemudian kepala-kepala madrasah yang ada di sekitar Komplek Gunung Pangilun, kemudian kita undang komite madrasah, dan kita juga mengundang kelompok kerja madrasah ibtidaiyah Kota Padang. Nah, sehingga nanti insya Allah lengkap akan hadir di sini, mudah-mudahan dengan beberapa sambutan kita pada tamu-tamu, mereka dapat mempunyai kesan atau memiliki kesan yang baik terhadap Min 3 Kota Padang. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Pemirsa, tamu dari MIUT Padang Panjang telah hadir menggunakan bis sekolah menuju lapangan madrasah. Yang kekal hanya Rabbul Izzati. Sambutlah salam seratus sambah, sambah lalu salam kembali. Terimalah tari pasambahan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MI dipimpin oleh Ibu Dian. Hadirin dimohon berdiri. Mendapat kunjungan dari Tawali Padang Panjang. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita awali acara kita ini
dengan mengucapkan basmalah. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Afdanil Haq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah, hari ini kami berkumpul di ruangan Min 3 Kota Padang ini ya Allah, dalam rangka bersilaturahmi, menghubungkan tadi persaudaraan sesama muslim ya Allah. Ya Allah, berikanlah ridho dan inayah-Mu dalam kegiatan kami ini ya Allah. Selanjutnya, paparan video profil Min 3 Kota Padang. Ahlan wa sahlan. Welcome Min 3 Kota Padang. Pada tahun 1990, atas prakarsa Ketua Dharma Wanita Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, maka didirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ikhlas dengan jumlah murid pertama sebanyak 11 orang. Seiring dengan perkembangannya waktu, dengan adanya prestasi yang diraih dan kegiatan yang dilakukan, Miss Ikhlas mendapat simpati dari masyarakat luas, sehingga pada tanggal 25 November 1995, dianggap telah memenuhi persyaratan dan mempunyai prospek yang menjanjikan. Miss Ikhlas kemudian diresmikan sebagai madrasah negeri dengan nama Min Gunung Pangilun. Dan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 675 tahun 2016, nama Min Gunung Pangilun berubah menjadi Min 3 Kota Padang. Sesuai dengan jargonnya, Matahari, Madrasah Terbaik Harapan Negeri, Min 3 Kota Padang telah menjadi madrasah terfavorit di Kota Padang dengan jumlah siswa sebanyak lebih kurang 1.000 orang. Berikut prestasi yang diraih Min 3 Kota Padang tahun 2024-2025. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah sahabat. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sedang Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyana. Kembali dengan prestasi-prestasi yang sudah seberapa. Tugas di Min 3 terhitung pada tanggal 15 Maret 2024 ya, sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Bapak Kepala Min 3, tolong kasih kami semuanya gitu, agar apa yang bisa kami tiru akan kami ambil gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung permintaan Pak, semuanya ya, tidak separuh-separuh. Jadi kami berharap memang kami pulang dari sini ini memang banyak hal yang bisa kami bawa kepada Bapak Yusuf. Kami juga dengan senang hati dan dengan tangan terbuka, seandainya Bapak juga sudi atau mau berkunjung ke NIOP gitu. Sekalipun kami sekolah swasta, tapi tengok-tengok juga lah kami ke situ gitu kan. Sekalian jalan-jalan ke Padang Panjang gitu kan. Ya. Kami tunggu kehadirannya, kunjungan balasan. Kemudian kita harapkan dengan adanya kerjasama ini, sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih karena sudah disambut dengan sedemikian rupa. Kami tidak akan menyangka sebegitu wahnya disambut. Ya, kami istilahnya merasa terhormat gitu, merasa terharu gitu ya, sebegitunya kami disambut dari Padang Panjang oleh Min 3 dan pasukan lengkap gitu, dengan tim lengkap. Kami tidak akan menyangka, karena kemarin kami dapat kunjungan juga dari Sleman, Yogyakarta. Kami apa adanya saja, jadi kami juga bisa belajar kalau menyambut tamu itu kalau bisa memang dihadirkan semua instruktur ya, semua elemen gitu. Penampilan siswa-siswi Min 3 Kota Padang dalam lagu nama-nama surat dalam Al-Quran. Lagu ini merupakan ciri khas dari Min 3 Kota Padang di bawah binaan dari Ustazah Risna Nur. Nama-nama surat dalam Al-Quran ada 114 surat di dalam kitab suci Al-Quran. Mari hafal bersama nama surat dan artinya, insya Allah banyak hikmahnya. Insya Allah banyak hikmahnya. Pertama Al-Fatihah, artinya pembukaan. Dua Al-Baqarah, sabil batin
5. Al-Maidah artinya hidangan. 6. Al-An'am binatang ternak. 7. Al-A'raf 112 Al-Ikhlas memunikan keesaan Allah. 113 Al-Falaq waktu subuh. 114 An-Nas manusia. Itulah nama-nama surah fil Quran. 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 Pemirsa, kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kakan Kemenak Kota Padang atau yang mewakili Kasih Penmat, Bapak Farhan Furqoni. Nanti sudah menyiapkan lokasi mana nanti yang akan dituju oleh Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang dari tata usaha juga bisa ke tata usaha, melihat ruangan tata usaha, ruangan kepala madrasah, kemudian sarana prasarana yang ada, tempat ibadah, dan sarana prasarana lainnya yang bisa dikoordinasikan pada saat ini dari Padang Panjang ke Kota Padang. Rancak benar Ibu. Singgah sholat duha di Masjid Nurul Huda. Dek rombongan miut ala datang, kami sambut jo senyum bahagia. Iyo lama para gini hange sajuk pulo jus bingkuang. Kok rombongan miut tibu dengan salame, kami nama nunggu. Iyo hati sabana sana. Untuk mempererat silaturahmi antara Miut dan Mintiga Kota Padang, terlihat saling bertukar cenderamata. Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Pemirsa, kita juga akan mewawancarai Bapak Kakan Kemenak Kota Padang atau yang mewakili Kasih Penmat, Bapak Farhan Furqoni. Bapak memilih Mintiga sebagai kunjungan? Dalam kunjungan Bapak kali ini adalah untuk mendampingi Kepala Mintiga yang datang tamu dari Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu Padang Panjang. Makanya Bapak hadir ke sini mendampingi agar proses silaturahmi dari Miut Padang Panjang lebih maksimal, lebih baik, dan ada pimpinan yang mendampingi Kepala Mintiga. Apa pesan dan kesan Bapak tentang Mintiga ini? Alhamdulillah, kesan dan terhadap Mintiga, bangunannya sudah bagus, rancak-rancak karena sudah dicat, sudah tertata dengan rapi. Kemudian pelaksanaan kegiatan anak-anak belajar dengan tenang dan nyaman. Kemudian guru-guru pun mengajar dengan tenang dan nyaman karena anak-anaknya juga baik-baik. Kemudian kesannya tentu kepada anak-anak siswa Mintiga agar mampu belajar dengan baik, kemudian sukses untuk menggapai cita-citanya ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya, Pak. Ya, terima kasih kembali kepada Rayo dan tim humas ciliknya, sukses dan tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti membahas tentang kurikulum P5 P2 RA di Mintiga Kota Padang oleh Wakakurikulum Bapak Dr. Alpi Ridwan MPD. Mengacu kepada KRA ini. Ya. Yang kedua, panduan P5 RA yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK. Itu kemudian ada juga panduan dari P5 dari Kemendikbudristek. Langsung aja Pak. Terima kasih. Untuk lebih meriahnya, kegiatan dilakukan sesi tanya jawab. Saya guru dapat Bu Yesi, tapi tertarik juga dengan kurang paham juga sih dengan kami P5RA. Tapi
ingin saya tanyakan adalah modul yang dirancang oleh kurikulum, apakah diminta per tingkat atau koordinatori seluruhnya, per fasenya gitu, atau hanya sekedar kita modul kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 selesai modul, atau memang difasilitasi karena blok waktunya misalnya 1 bulan. Nah, ini hari ini modulnya ini gitu kan. Nah, gimana sebenarnya kami berdasarkan bentuk modul karena itu adalah alur kita melaksanakan gitu. Kalau dapat sih ditampilkan, kalau ada sih ditampilkan gimana sih modul sekilas aja juga nggak apa-apa gitu kan. Terima kasih mungkin itu. Modul itu kami samakan untuk 1 tingkat. Contohnya di kelas 4 ya, kita kelas 4 ada 4 rombel, 4A sampai 4D. Jadi 4A sampai 4D itu aktivitas 1 sampai aktivitas 10 umpama ya. Itu disepakati. Hari pertama kegiatannya ini. Itu keempatnya itu sama kegiatannya ya, biasanya sama, tidak boleh beda supaya anak-anak itu mengalami kegiatan yang sama ya. Kemudian guru-guru juga mudah melaksanakannya. Aktivitas 2 juga demikian, itu aktivitasnya biasanya ada 10 sampai 15. Jadi guru-guru kita memodifikasi hal tersebut disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau di PMM tidak ada proyek yang akan kita laksanakan, maka kita buat kami bantu sebagai kurikulum untuk membuat aktivitas 1 sampai 10 ngapain aja guru itu. Hari Minggu pertama atau hari pertama ngapain gitu ya. Kalau temanya makan majamba, tentu mengenalkan dulu apa itu makan majamba ya, teorinya. Kemudian apa saja yang dilakukan di sana sampai beberapa tahap ya. Nah, untuk model project nanti mungkin bisa bagian kurikulum untuk, karena laptop kami tidak di sini, nanti bisa di ruang waka bisa meminta salah satu untuk dipindahkan ke presdes bisa ya. Bangunlah jiwa dan ragaku temanya. Nah, judul projectnya mungkin beda. Contoh di kelas 1 makanan sehat, di kelas 2 minuman sehat, tentu beda gitu ya. Nah, Pak, kalau disamakan boleh, nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan guru kita. Project itu mungkin kalau menurut pemahaman saya, kalau project itu anak kita menghasilkan sesuatu, atau bisa nggak project itu ketika kita bawa dia untuk pembelajaran keluar kelas, mana sih yang lebih bagus kegiatannya? Pembelajaran keluar mungkin melihat lingkungan alam, berenang, ke kebun binatang dan lain-lainnya, atau kita mengekspresikan diri anak kita sesuai bakatnya, misalkan itu puisi, nyanyi, menari dan lainnya. Manakah yang lebih tepat kita lakukan untuk proyek P5 kita? Terlihat guru-guru dari MIUT sangat antusias untuk bertanya kepada Waka Kurikulum, Bapak Dr. Alpiro Dewan MPD. Beliau pun antusias menjawab berbagai pertanyaan yang muncul, sehingga suasana diskusi berjalan dengan lancar. Gaya hidup berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan dengan judulnya transportasi. Ya, transportasi ya. Jadi temanya gaya hidup berkelanjutan, karena kan kita sudah tentukan temanya masalah 7 atau 8 ya 6. Untuk SD itu. Nah, maka setelah kita tentukan tema, judulnya apa? Kami tentukan judulnya transportasi untuk kelas 1-2. Untuk tahap pertama kami kenalkan dulu transportasi itu apa, kemudian fungsinya bagi manusia apa, transportasi masa dulu apa gitu. Kita berangkat dari teori dulu ya, mengenalkan kepada anak-anak. Setelah itu teori, baru kita namanya implementasi. Implementasi kita bawa anak-anak mengenalkan kami naik kereta api dari Padang ke Pariaman. Itu contohnya. Kemudian naik bus Trans Padang ya, mengenalkan. Kemudian juga mengenalkan transportasi masa dulu yang masih ada sekarang. Contohnya ada bendi gitu ya. Nah, itu aksi nyatanya. Setelah itu dilakukan, mereka di kelas bersama fasilitator itu menggambar transportasi yang sudah mereka naiki kemarin, kereta api, bus gitu, dan juga kayak BIM gitu ya, bandara. Nah, itu mereka gambar atau mereka warnai. Itu kelas 1 mungkin belum bisa menggambar, itu mereka warnai. Dan terakhirnya apa harapan siswa ini untuk masa depan terhadap transportasi ini. Itu. Jadi kalau ibu ingin seperti tadi boleh. Kalau kita ingin keluar gitu ya, keluar untuk membuka
membuka wawasan anak-anak kita tentang lingkungan sekitarnya, boleh, asalkan tahapannya itu ada gitu. Kalau Bapak Ibu mau mengenalkan lingkungan alam dan buatan gitu ya, contohnya, tapi tentu kita merujuk pada tema tadi ya, tema yang 7 tadi ya, merujuk ke sana. Contohnya mengenai gaya hidup berkelanjutan, jadi ujung-ujungnya ngapain gitu harapannya. Tapi melalui proses yang tadi, ya, melalui proses ada aktivitas 1 sampai dengan 10 atau berapa, boleh Bu, ya. Dan satu lagi ini catatan juga dari Direktorat KSKK, ketika kami sosialisasi tentang P5RA ini, tidak mesti P5RA itu menghasilkan produk, tidak mesti, artinya tidak wajib. Jadi kalau kami melaksanakan P5RA tidak ada produk, kami tidak berdosa dan tidak masuk neraka gitu. Artinya tidak wajib. Nah, artinya Pak Ibu, yang penting selama di sana ada pembiasaan-pembiasaan, ada penanaman karakter gitu. Karena P5RA itu penekanannya adalah penanaman karakter. Kalaupun ada produk, bagus sekali. Nah, contoh mengenai wirausaha. Wirausaha itu kan mereka diajarkan cara berwirausaha yang baik, cara membuat makanan minuman, kemudian cara menjualnya. Itu kan kegiatan makan bajamba. Otomatis ada tim guru. Apakah yang menilai nanti untuk masuk penilaiannya hanya guru kelas saja atau tim? Atau misalnya ketika makan bajamba tuh dia melaksanakan di kelasnya saja, apakah bisa tidak dikasih nilai oleh walasnya saja atau harus ada tim gurunya gitu Pak? Penilaian P5RA ini itu penilaiannya formatif dan sumatif selama proses dan di akhir proses gitu ya. Selama proses tentu yang mengetahui adalah fasilitator, artinya guru kelas dan guru PJOK gitu ya. Guru PJOK masuk sebagai fasilitator P5RA. Jadi kedua guru inilah yang akan berhak untuk menilai. Dan jikalau kita kekurangan tenaga dalam menilai, contoh makan bajamba tadi ya, kita kan ada puncaknya makan bersama itu ya, ada puncak, tentu ada yang merasakan mencicipi makanannya, ada penataan makanan, kemudian ada juga satu dorong siswa mengucap petatah petiti adat ya sebelum makan, itu kan ada itu yang datang, yang tamu dan itu semacam, itu kan diajarkan itu juga dinilai. Maka perlu juga melibatkan guru yang lain, itu boleh Ibu ya, boleh ya, boleh melibatkan contoh guru BAM, tolong nilai Pak Nur, ini anak saya ini bisa. Jadi disatukan ketiga nilainya itu. Penilaiannya boleh dengan skala 100, boleh dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, gitu. Ya Bu ya. Gitu. Makasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada Bapak Ibu mengenai kurikulum termasuk PBM, boleh kita ada di kantor guru, ada guru PAI di sana, ada guru kelas 1 sampai 6. Jikalau Bapak Ibu ingin diskusi atau ingin menggali dan segala macamnya, bisa kita berdiskusi di sana. Untuk mengingat waktu, yang kami liput hanya beberapa tanya jawab, seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Lagi kita langsung saja ke teknis gitu. Atau memang cukup sampai di sini saja. Nah, itu diserang Bapak Ibu. Setelah tanya jawab, reporter Cilik Min 3 Kota Padang mewawancarai Kepala MIUT, Ibu Misra Warni SPDI. Saya Ainaya Ayuda Inara, reporter Cilik Min 3 Kota Padang, izin bertanya, Bu. Oke. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama Ibu Misrawani. Ya. Baik. Apa yang melatar belakangi Min 3 Kota Padang terpilih menjadi kunjungan dari perguruan Tawali Padang Panjang? Oke. Terima kasih anak Ibu. Salah satu dorongan kami dari MIUT Tawali untuk kunjungan ke Min 3 Kota Padang ini, yang pertama adalah untuk melihat bagaimana penerapan dari proyeknya di sini. Kemudian yang kedua kegiatan belajar mengajarnya, kemudian yang ketiga lab skillnya, penampilan kayak tadi penampilan dari peserta didiknya apa. Kemudian salah satu dorongan juga Min 3 Padang ini juga
termasuk kategori siswa yang paling banyak. Tentu itu juga salah satu dorongan kami dari Miyut Tawalib juga untuk mengetahui bagaimana trik dari Min 3 untuk menarik minat masyarakat masuk ke Min 3. Itu saja. Baik, apa tujuan Bu Misrawarni dan rombongan lainnya berkunjung ke Min 3 Kota Padang ini? Tujuannya yang pertama tentunya untuk bersilaturahmi, ya, ya. Kemudian kita saling mengenal, saling menghargai. Kemudian kita sama-sama untuk mendidik generasi Islam masa depan. Kemudian yang dibanggakan oleh agama dan tentunya harapan bagi negeri juga. Nah, itu tujuan. Baik, dan apa pesan dan kesan terhadap Min 3 Kota Padang ini, Bu? Kalau kesannya luar biasa sekali, ya Nanda ya, luar biasa sekali dari segi penyambutan juga. Alhamdulillah kami disambut dengan begitu antusias, begitu meriah. Kemudian juga kami merasa bangga, disambut dengan sukacita. Kemudian kalau penampilan anak-anak juga membuat kami pengalaman juga di Miyut Tawalib. Terutama tadi yang paling berkesan itu adalah almat surat, ketika ada beberapa tim dari peserta didik atau siswanya yang membacakan almat surat. Mudah-mudahan itu juga bisa kami terapkan di Miyut Tawalib. Nah, kemudian kalau pesannya untuk Min 3 Padang selalu maju dalam mendidik generasi Islam masa depan. Mudah-mudahan madrasah menjadi terdepan tentunya dan juga diminati oleh masyarakat dimanapun itu. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan mewawancarai salah seorang guru Miyut, Ibu Yasinovika. Apa sih kesan dan pesan beliau tentang kunjungan Miyut ke Min 3 Kota Padang? Izin wawancara, Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama Ibu Yasinovika, guru akidah akhlak. Saya izin bertanya, apa pesan dan kesan Ibu terhadap Min 3 Kota Padang ini? Baik, alhamdulillah Ibu mendapat kesan yang luar biasa, di mana guru-gurunya menggali, mengeksplorasi siswa-siswanya dengan menampilkan beragam tampilan yang luar biasa, dari menari, kemudian ada apa tadi namanya, nama-nama surat. Ya, kemudian gurunya juga sangat kreatif mengeksplorasi kemampuannya. Itu kesan Ibu, dan anak-anaknya semoga bisa ya taat dan patuh pada gurunya. Kalau pesan mungkin selaku siswa, Rayo dan teman-teman, taati gurunya, karena guru itu sangat berharga. Saya izin bertanya lagi. Boleh, silakan. Apa latar belakang kunjungan Ibu mengunjungi Min 3 Kota Padang ini, Bu? Belakangnya tentu kami ingin ada perbandingan, ya, ada sesuatu yang bisa kita terapkan dan kita bagi. Nah, itu mungkin ya, mungkin kita merasa kurang. Kemudian melihat prestasi, dari segi prestasi, dari segi penanaman karakter dan segala macamnya. Boleh. Apa tujuan Ibu untuk memilih Min 3 Kota Padang sebagai kunjungan? Tujuannya adalah perbedaan mungkin ya antara negeri dan swasta itu seperti apa? Apakah beda? Ternyata sama gitu kan. Setelah ibu guru dengan gurunya itu mengadakan tanya jawab, itu sama. Ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi secara apa itu sama? Kan ternyata pendidikan itu sama, ya. Tidak ada perbedaan oleh pemerintah kita. Oke? Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pinter ya. Terima kasih. Selamat. Demikian liputan dari kami, reporter Cilik Min 3 Kota Padang. Saya Ainaya Ayudiantara dan rekan saya Rayo Bramanti LM. Salam RCM3. Kami kembalikan kepada Talita yang berada di studio. Terima kasih rekan saya Ainanya dan Rayo yang berada di TKP.
Sekian liputan hari ini dari saya, Aina Talita Effendi, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RCM.